Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Heru Prayogo MPD. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Asif Supriyatna, kelas A39 dengan NIM 22811313936. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas yang ke-13, pertemuan ke-13, yaitu tentang toharoh, yang mana ini isinya tugas ke-13 tentang toharoh mengenai tentang tiga najis, yaitu mukhaffafah, mughaladah, dan mutawassithah. Dalam hal ini, di dalam keterangan tugas, yaitu menggunakan madhab Imam Syafi'i. Saya mengambil referensi dari kitab Safinatun Najah, yang mana ini ada 2 pasal tentang membahas tentang 3 najis yang akan saya uraikan. Yang pertama, an-najasatu salah satun. Najis itu terbagi ke dalam 3 bagian. Mughaladatun, pertama najis mughaladah, wa mukhaffafatun, kedua najis mukhaffafah, wa mutawassithatun, yang ketiga najis mutawassithah. Apa yang menjadi landasannya? Ini najis terbagi ke dalam 3 kategori atau golongan, yaitu dilihat, ditinjau daripada ulama ahli fikih, itu khususnya Imam Syafi'i mengkategorikan najis menjadi terbagi di dalam cara mensucikannya atau membersihkannya. Karena satu persatu dari 3 najis ini cara membersihkannya kategorinya beda-beda. Ada yang mulai ringan, sedang, dan berat. Nah, sebelum kita memasuki kepada pembagian daripada cara membersihkannya, termasuk najis apa-apa sajakah yang termasuk ke dalam najis mughaladah, mutawassithah, dan sekarang yang al-mughaladah itu, najis mughaladah itu yaitu najis apa saja, yaitu najasatul kalbi wal khinjir atau wafari ahadihima, yaitu najis dari anjing dan babi dan juga peranakannya anjing dan babi. Dalam arti seperti ini, apabila kita terkena tangan kita, anggota badan kita, pakaian kita bersentuhan dengan anjing atau babi atau peranakannya, nah, dalam keadaan basah, maka dikatakan badan kita atau pakaian kita itu disebutnya najis mughaladah. Nah, nanti cara bagaimana nanti saya akan praktekkan juga. Wafari ahadihima itu peranakan antara anjing dan, contohnya bagaimana? Seperti ini contohnya, ketika ini anjing dan babi bersetubuh antara jantan dan betina terus melahirkan anak, nah itu juga sama, anaknya dari ataupun salah satunya anjing ataupun babi menikah berhubungan dengan jantan hewan yang halal, contohnya dengan kambing, maka anaknya pun itu terbawa nasabnya ke bawah pada kalbi dan hijdah, itu pun najis secara hitungan ulama ahli fikih, itu termasuk najis mughaladah. Yang kedua, wal mukhaffafah, itu ada najis mukhaffafah. Secara ringkas saja, najis mukhaffafah itu ada satu tempat ataupun satu clue ketika kekenaan najis itu disebut najis mukhaffafah. Apa mukhaffafah itu? Apa? Ringan. Kalau mughaladah tadi najis berat, gitu kan. Nah, bagaimana ini najis mukhaffafah? Najisnya seperti apa? Yaitu hanya satu, baul sobiyi alladzi lam ya'angar laban wa lam yaghlul ala haulain. Yaitu najis yang disebabkan oleh kencingnya anak kecil laki-laki, bayi laki-laki, alladzi lam yaf'an, yang belum pernah memakan makanan selain daripada air susu ibu, dan umurnya walam yablughil haulain,
belum genap 2 tahun. Jadi di bawah usia 2 tahun contoh. Oh, belum genap usia 2 tahun. Jadi begini, apabila pakaian kita sedang menggendong adik bayi, itu pun bayinya laki-laki. Kalau perempuan itu dikecualikan, karena kalau perempuan, kencingnya perempuan walaupun hanya menyusu dari ibunya tetap dikategorikan itu seperti najis orang tua saja. Tapi ini mau untuk anak laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun hanya meminum susu dari ibunya saja. Nah, cara membersihkannya ya nanti kita cara membersihkan. Jadi hanya satu jenis mukhafafah itu. Dan ini udah barang langka sekarang. Karena apa? Karena bayi zaman sekarang itu rata-rata umur beberapa bulan saja sudah masuk asupan makanan orang-orang dewasa. Jadi jarang kita temui najis mukhafafah. Nah. Selanjutnya bagian najis itu awal mutawasito, tuh ada najis mutawasito, itu pertengahan. Yang mana najisnya itu selain najis tadi yang 2 tadi, najis mughaladoh dan najis mukhafafah, maka termasuk kategorinya najis mutawasit seperti air kencing, kotoran kita, kotoran ayam, kotoran yang lain-lainnya itu termasuk pada dalam najis mutawasito. Nah itu. Selanjutnya cara membersihkannya bagaimana? Nah, kita akan mencoba untuk membersihkannya, mensucikannya. Nah, selanjutnya kita memasuki pasal selanjutnya, paslun al-mughallatu tathuru bisami ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahuna biturabin. Najis mughalladoh yaitu najis yang kategori berat di dalam tata cara mensucikannya. Yaitu harus apa? Bisa suci itu bisa ghusalatin dengan cara 7 basuhan. Yang salah satunya itu harus dicampuri dengan tanah yang suci. Dan begitu pula itu pun harus ba'da izalati 'ainiha, datna yang menempel di tangan kita itu tuh harus bersih dulu, harus hilang dulu. Nah itu nggak dihitung dalam 7 basuhan itu, kalau belum hilang baru dihitung 6. Jadi sebelum kita mensucikannya dengan ukuran 7 kali basuhan dicampur salah satunya menggunakan tanah, itu kita hilangkan dulu dat najisnya. Itu caranya. Nanti kita praktekkan. Wal mukhafafah itu yang selanjutnya, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Wal mukhafafah tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Yaitu caranya mensucikannya cukup mencipratkan banyu dari tempat kita mengalirkan air ataupun dari tempat yang kita ambil airnya. Jangan dicelupkan, kalau dicelupkan nanti jadi najis semuanya. Ke tempat yang airnya sedikit, kecuali kalau kolam yang ukurannya lebih daripada 2 kolah ataupun lebih daripada ukuran sebagaimana diceritakan dalam bab air oleh ulama ahli fikih. Nah, cukup dicipratkan saja, upama contoh di dalam kelambi ataupun baju kita terkenanya itu sebesar ukuran uang 1.000 rupiah ataupun 500 rupiah yang koin, nah itu cukup dicipratkan saja di area itu saja. Diciprat itu sekira-kira membasahi itu area, najis yang kena ulama ahli fikih. Nah, selanjutnya itu mukhafafah. Selanjutnya al-mutawasito tuh, ketawa najis mutawasito. Najis mutawasito itu adalah najis yang kategori najisnya itu tengah-tengah. Nah, ari mutawasito itu terbagi ke ada 2 bagian. Ada yang ainiyah, ada hukmiyah. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau ainiyah itu adalah najis yang ada allati laha launun warihun wa ta'mun. Itu ada rasa, ada wanginya, ada warnanya. Ada 3 kategori yang dari mutasawwif ainiyah. Nah, itu. Nah, ketiga bentuk itu harus hilang semuanya. Contohnya, di dalam baju kita ataupun di dalam badan kita ada kotoran, tai cicak umpamanya. Nah, pertama kita harus hilangkan tai cicaknya, warnanya sampai hilang.
Kalau toh ada rasanya pun harus hilang. Ada apalagi ada ambunya ataupun wanginya, wangi kotoran itu harus hilang gitu. Nah, selanjutnya itu yang ainnya. Wal hukmiyah yang kedua, kalau najis hukmiyah ma allati la launun wala riun wala ta'mun yakfika jarul mau alaiha. Nah, cara membersihkan najis hukmiyah ma contoh yaitu najis yang ada di dalam celana kita. Celana kita yang kena air kencing yang udah kering. Kan gak kelihatan najisnya. Nah, secara hukum di dalam bab fikih itu adalah menjadi salah satu perkara yang najis, yang harus disucikan, yang harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya yaitu tadi, cukup aja. Berjalankan air dari keran sehingga menutupi itu air, tempat baju ataupun celana kita yang kena najis tadi secara hukumnya. Jadi di dalam najis hukmiyah mah wanginya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya pun tidak ada, tapi itu ya kena najis gitu. Nah, itu dicukup aja disiram dengan air yang mengalir sehingga menutupi area najis tersebut. Insya Allah itu udah suci kata ulama. Nah, sekarang kita coba untuk mensucikannya, cara mensucikannya praktek. Nah, contoh di sini saya ada baju contoh yang terkena jilatan anjing contohnya. Nah, cara membersihkannya mari kita ke tempat yang ada airnya. Nah, begini. Ini cara membersihkannya. Pertama kita ini air supaya nggak nyiprat. Contohnya sebelah sini kena air, kena istilah jilatan anjing. Kita bersihkan dulu ini air di bajunya yang kena jilatannya. Nah, ini kan udah turun najisnya tuh, air dengan air mengalir satu. Nah, setelah ini baru dihitung satu, belum 7. Nah, terus selanjutnya kita baru mulai mensucikannya. Yang salah satunya itu harus menggunakan media tanah yang bersih, yang suci tanahnya, jangan sana yang sudah tercampur juga dengan najis. Kita campurkan aja air sedikit aja. Tanyanya suci nih, tanya kering untuk tayamum. Sedikit aja. Nih salah satunya gini. Kita hitung ini basuhan pertama kita menggunakan media tanah dulu. Nah, ini ada tanahnya. Tanah sawah. Nah, ini kan udah tercampur dengan tanah. Satu, kita hitung 2, berhenti, 3, 4, 5, 6. Nah, ini terakhir 7. Itu bagian 7. Nah, ini secara ulama ahli fikih walaupun keadaannya kotor seperti dari tanah ini, tapi hilanglah yang apa kategori najis mughalladh. Nah, sekarang kita berpindah ke masih di dalam baju ini juga. Ini baju ada sekitar segede uang koin 500 yang tadi saya ceritakan itu terkena air kencing anak laki-laki yang belum berusia di bawah 2 tahun yang konsumsi makanannya hanya air susu ibu saja. Nah, makan yang dinamakan najis mukhaffafah. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu cukup dicipratkan aja. Tadi segede gitu, cipratkan aja. Sekira menutupi tempat najis yang tadi dicuci, yang kena najis tadi ini. Nah, ini udah basah semua. Ini cukup untuk membersihkan najis mukhaffafah. Jadi ulama ahli fikih ini menghitung segini saja udah dikategorikan suci. Ini untuk najis ringan mukhaffafah. Nah, yang terakhir kita mencoba untuk membersihkan najis mutawasito yang tadi terbagi ke dalam 2 bagian. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Nah, sekarang ainiyah dulu ini. Contoh di dalam baju ini adalah katakanlah ini tai kotoran hewan atau tai cicak. Maka cara membersihkannya jadi harus hilang 3 perkara, yaitu warna, wanginya, dan juga rasanya. Nah, ini ada
ada bentuknya kan, ada rupanya, mungkin ini ada rasanya, adanya, maka harus dihilangkan dulu, harus bersih. Nah ini dibersihkan dulu, disikat istilahnya. Nah setelah hilang baru kita bersihkan dengan air mengalir. Set. Nah ini untuk najis mutawasitoh hukmiyah ainiyah ini sudah dikatakan bersih karena sudah hilang dari segi rasa, warna, dan wanginya sudah berganti. Nah yang terakhir adalah najis ainiyah, yaitu dari jenis mutawasitoh. Nah bagaimana cara misalnya yang tadi najisnya itu tidak ada rasa, tidak ada warna, dan juga tidak ada wangi, itu cukup aja. Jadi contohnya dari ini keran rongsung aja kita gini. Nah contohnya di sini ada banyak. Nih, udah kan ini udah berjalan airnya tuh dari sini. Cukup segini. Suci ya, suci. Hilang najis, hilang. Bisa digunakan untuk sholat, bisa. Asal dijemur dulu, jangan basah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.